Halo sahabatku, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kembali lagi bersama aku di channel Cerita Momo. Siapkan hati dan emosi kalian ya, karena cerita kali ini bener-bener bakal bikin kalian gregetan setengah mati. Tapi endingnya, pokoknya puas banget. Coba bayangkan, di tengah pesta mewah perusahaan, seorang istri malah dipermalukan dan dihina suaminya sendiri di depan banyak orang. Dia disebut beban yang cuma bisa numpang hidup. Padahal, kenyataannya justru terbalik 180 derajat. Siapa sangka, istri yang diam itu ternyata memegang kartu as yang bisa bikin suaminya hancur dalam hitungan detik. Penasaran gimana caranya Fatimah membungkam kesombongan suaminya, Eko, dan iparnya yang julid itu dengan cara yang sangat elegan? Eits, tapi sebelum kita masuk ke pembalasan yang epik ini, yuk kita absen dulu. Jangan lupa tekan tombol like video ini sekarang juga, dan pastikan kalian sudah subscribe biar nggak ketinggalan drama-drama seru lainnya. Dan buat kalian sahabat setia Cerita Momo, coba ramaikan kolom komentar di bawah. Tuliskan nama kalian, asal kota, dan ketik kata, hadir. Aku pengen tahu nih, penonton setia Cerita Momo yang paling jauh asalnya dari mana aja? Siapa tahu kota kita sama. Jeda sejenak. Visual transisi ke judul cerita. Oke, sudah like dan komen? Kalau sudah, tarik napas panjang, siapkan camilan, dan mari kita mulai ceritanya. Suasana pagi itu di kamar utama terasa begitu tegang, padahal seharusnya hari ini adalah hari perayaan. Fatimah, dengan tangan yang sedikit gemetar, merapikan kerah jas berwarna biru tua milik suaminya, Eko. Ia tahu betul betapa pentingnya acara malam ini bagi karir Eko. Pesta perayaan kesuksesan proyek besar perusahaan yang selama ini diagung-agungkan oleh suaminya itu. Namun, belum sempat Fatimah menyelesaikannya, tangan Eko sudah menepis kasar tangan istrinya. Duh, Fatimah, kamu ini bisa nggak sih kerja yang becus sedikit? Bentak Eko dengan wajah masam. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar lemari, lalu menarik das yang baru saja dipasangkan Fatimah dengan kasar. Lihat ini, miring sebelah. Kamu mau bikin aku malu di depan Pak CEO dan investor. Fatimah menarik napas panjang, mencoba meredam denyut nyeri di dadanya. Sudah biasa. Ini adalah sarapan paginya setiap hari. Caci maki dan tatapan merendahkan. Maaf, Mas. Sini aku perbaiki lagi, ucap Fatimah lembut, berusaha meraih kembali dasi itu. Tapi Eko mundur selangkah. Menatap istrinya dari ujung kaki sampai ujung kepala dengan tatapan yang membuat siapa saja merasa kerdil. Nggak usah. Biar aku pasang sendiri. Kalau nunggu kamu, bisa-bisa aku telat sampai di ballroom. Kamu itu ya, di rumah seharian ngapain aja sih? Masang dasi suami saja nggak becus. Eko mendengus kesal sambil menyimpul dasinya sendiri dengan gerakan cepat. Mulutnya tidak berhenti menggerutu, melontarkan kata-kata tajam yang seolah sudah disiapkannya untuk melukai hati Fatimah. Kamu itu harusnya bersyukur, Fatimah. Bersyukur punya suami seperti aku. Karir sukses, gaji besar, dipuji banyak orang. Coba lihat teman-teman sekolahmu dulu, paling sekarang masih susah hidupnya. Lah kamu, tinggal ongkang-ongkang kaki di rumah mewah ini, menikmati fasilitas yang aku kasih. Fatimah hanya menunduk, meremas jemarinya sendiri. Ingin sekali ia berteriak, ingin sekali ia menyangkal semua tuduhan itu. Rumah mewah ini? Fasilitas ini? Andai Eko tahu fakta yang sebenarnya. Namun, Fatimah memilih diam. Ia tahu ini belum waktunya. Ia berjalan pelan menuju meja rias, berpura-pura merapikan bedak dan lipstik, padahal matanya melirik laci kecil di sudut meja itu. Di sana, tersembunyi sebuah amplop coklat yang sudah ia siapkan. Amplop yang akan mengubah segalanya. Dengar ya, suara Eko kembali terdengar, kali ini lebih dingin. Ia sedang menyisir rambutnya dengan gaya klimis. Nanti malam, kamu jangan bikin malu. Jangan banyak bicara, jangan sok akrab sama istri-istri bos. Mereka itu levelnya beda sama kamu. Mereka wanita karir, sosialita berpendidikan. Bukan ibu rumah tangga yang tahunya cuma habisin uang suami buat belanja online barang gak penting. Kata-kata, menghabiskan uang suami, membuat sudut bibir Fatimah berkedut menahan senyum miris. Selama 2 tahun terakhir,
Justru uang Fatimahlah yang menambal segala kebocoran finansial di rumah tangga ini. Tagihan kartu kredit Eko yang membengkak karena gaya hidup hedon, cicilan mobil yang sering nunggak, bahkan uang bulanan untuk Ibu Ratmi, Ibu Eko. Semuanya diam-diam ditutupi oleh Fatimah menggunakan hasil investasinya sendiri. Tapi Eko, dia terlalu sibuk dengan egonya untuk menyadari dari mana datangnya uang tambahan itu saat gajinya sudah habis di tengah bulan. Iya, Mas. Aku akan diam. Aku cuma akan menemani Mas, jawab Fatimah pelan. Bagus. Sadar diri itu penting, sahut Eko ketus. Ia mengambil jam tangan mahalnya dari atas nakas. Ingat, Fatimah, kamu itu cuma beban manis di hidupku. Kalau bukan karena kasihan, mungkin aku sudah cari wanita yang lebih sepadan. Jadi, tolong malam ini tampil yang pantas sedikit. Jangan pakai baju yang kayak orang susah. Setelah mengatakan kalimat yang sangat menyakitkan itu, Eko menyambar kunci mobilnya dan berjalan keluar kamar tanpa berpamitan, apalagi mencium kening istrinya. Suara pintu yang dibanting keras menjadi penanda kepergiannya. Sepeninggal Eko, keheningan menyelimuti kamar besar itu. Fatimah mengangkat wajahnya. Tidak ada air mata. Air matanya sudah kering karena terlalu sering menangis di tahun-tahun awal pernikahan mereka. Kini, yang tersisa hanya tekad yang membaja. Ia membuka laci meja riasnya perlahan. Jemarinya menyentuh amplop coklat itu. Di dalamnya berisi dokumen-dokumen penting. Bukti pelunasan rumah, bukti kepemilikan saham, dan rekapitulasi utang-utang Eko yang sudah ia bayar lunas. Kamu benar, Mas, gumam Fatimah pada pantulan dirinya di cermin. Tatapannya berubah tajam, jauh berbeda dari sosok istri penurut yang tadi dimarahi Eko. Malam ini aku akan sadar diri. Aku akan menyadarkan diriku, dan juga dirimu, tentang siapa sebenarnya pemilik panggung sandiwara ini. Fatimah menutup laci itu kembali. Ia bangkit berdiri dan menatap gaun pesta yang tergantung di lemari. Eko menyuruhnya tampil pantas? Tentu saja. Malam ini, Fatimah tidak akan tampil sebagai istri manajer yang pendiam. Malam ini, ia akan bersiap untuk pertunjukan terakhirnya sebagai beban. Belum genap 10 menit Fatimah duduk di depan cermin, suara ketukan sepatu hak tinggi terdengar menggema dari arah ruang tamu, semakin mendekat ke kamar tanpa ada basa-basi permisi. Pintu kamar terbuka lebar, menampakkan sosok Siska, adik iparnya, yang sudah berdandan menor dengan gaun merah menyala yang terkesan berlebihan. Wajah Siska tampak masam, matanya langsung memindai penampilan Fatimah dari atas ke bawah dengan tatapan meremehkan yang tak ditutup-tutupi. Siska berkacak pinggang di ambang pintu, menggelengkan kepalanya seolah melihat bencana besar. Napasnya terdengar kasar, tanda ketidaksabaran. Ia melangkah masuk tanpa diundang, langsung menyentuh kain gaun yang baru saja dikenakan Fatimah. Gaun itu berwarna biru navy polos. Potongannya sederhana namun elegan, tanpa payet atau kilauan berlebihan. Bagi mata awam seperti Siska yang memuja merek terpampang nyata, gaun itu terlihat membosankan dan murah. Ya ampun, Mbak Fatimah. Serius mau pakai baju ini? Pekik Siska dengan nada tinggi yang memekakan telinga. Ia melepaskan pegangannya pada kain baju Fatimah seolah jijik. Ini kan pesta perayaan Mas Eko. Mbak, pesta orang-orang sukses. Kenapa Mbak malah pakai baju polos kayak mau pergi melayat begini? Bikin sakit mata saja. Fatimah tetap tenang, meski hatinya terasa panas. Ia memutar tubuhnya sedikit, merapikan tatanan rambutnya yang disanggul sederhana. Ini gaun yang sopan dan nyaman, Siska. Lagi pula temanya formal, bukan pesta kostum, jawab Fatimah datar, berusaha tidak terpancing emosi. Siska mendengus keras, lalu tertawa sinis. Ia memamerkan tas tangan bermerek yang tersampir di lengannya. Sebuah tas mahal yang Fatimah tahu persis harganya. Karena tagihan kartu kredit Eko untuk tas itu Fatimah yang melunasinya bulan lalu secara diam-diam. Mbak itu nggak ngerti fashion ya? Atau memang nggak punya modal? Lihat nih. Aku sama ibu saja dandan maksimal buat menghargai kerja keras Mas Eko. Kita mau tampil berkelas biar Mas Eko bangga punya keluarga yang high class. Kalau Mbak tampil kumel begini, yang ada Mas Eko malu. Kata-kata Siska meluncur lancar tanpa rem. Ia berjalan memutari Fatimah seperti juri yang sedang menilai peserta audisi gagal. Asal Mbak tahu ya, ibu tadi telepon aku. Ibu bilang,
Dia khawatir banget Mbak bakal bikin suasana jadi nggak enak karena penampilan Mbak yang kampungan. Ibu sampai pesan ke aku, tolong pantau Mbak Fatimah biar nggak salah kostum. Tapi ya ampun, telat. Mbak sudah pakai baju kayak gini. Mau ganti juga pasti baju Mbak yang lain lebih parah, kan? Fatimah menarik napas dalam, menahan gejolak di dadanya. Ingin sekali ia menyumpal mulut adik iparnya itu dengan bukti transfer pelunasan tas yang sedang dipamerkannya itu. Siska dan Ibu Ratmi memang setali tiga uang. Sama-sama menuntut gaya hidup mewah tapi tidak pernah bertanya dari mana Eko mendapatkan uang sebanyak itu di luar gaji pokoknya. Mereka hanya tahu meminta dan memamerkan, lalu merendahkan Fatimah yang mereka anggap parasit. Sudah selesai bicaranya, Siska? Kalau sudah, kita berangkat sekarang. Mas Eko pasti sudah menunggu, ucap Fatimah dingin, mengambil tas tangannya yang juga terlihat polos tanpa logo besar. Namun sebenarnya adalah clutch edisi terbatas dari desainer ternama yang harganya 5 kali lipat dari tas Siska. Siska memutar bola matanya malas. Iya, kita berangkat. Tapi ingat satu hal, Mbak. Siska menahan lengan Fatimah saat mereka hendak keluar kamar. Wajahnya mendekat dengan tatapan mengancam. Nanti di ballroom, tolong sadar posisi. Jangan sok akrab sama kolega-kolega Mas Eko, apalagi sampai nempel-nempel Mas Eko pas sesi foto. Mas Eko itu butuh image sempurna malam ini. Kalau ada Mbak di sebelahnya dengan tampang menyedihkan begini, rating Mas Eko bisa turun. Maksud kamu apa? Tanya Fatimah tajam. Maksudku jelas. Jawab Siska enteng sambil memperbaiki letak anting-antingnya. Mbak duduk saja di meja belakang, di pojokan yang agak gelap. Biar aku dan ibu yang dampingi Mas Eko ketemu bos-bos besar. Kami lebih luwes, lebih nyambung kalau ngobrol, dan pastinya lebih enak dipandang. Anggap saja Mbak itu penonton bayaran, cukup tepuk tangan dan makan saja. Jangan ngerusak pemandangan. Fatimah menatap Siska lurus tepat di manik matanya. Ada kilatan aneh di mata Fatimah yang membuat Siska sedikit bergidik ngeri, namun ia segera menepisnya. Fatimah tersenyum tipis, senyuman yang sulit diartikan. Baiklah kalau itu mau kalian. Aku akan duduk di belakang. Aku akan menyaksikan semuanya dari tempat yang paling strategis, ujar Fatimah pelan, namun penuh penekanan pada setiap katanya. Siska tertawa mengejek, mengira Fatimah menurut karena takut. Nah, gitu dong. Itu namanya istri yang tahu diri. Sadar kalau dirinya cuma beban, jadi nggak usah banyak tingkah. Ya sudah, ayo cepat. Supir taksi online-nya sudah nunggu di depan. Jangan sampai Mas Eko nunggu lama gara-gara leletnya Mbak. Mereka berdua berjalan keluar rumah. Siska melenggang dengan angkuh, sibuk dengan ponselnya, mungkin mengabari ibunya atau pamer di media sosial. Sementara di belakangnya, Fatimah melangkah dengan pasti. Hinaan Siska barusan justru semakin membulatkan tekadnya. Rencana menempatkannya di pojok gelap adalah kesalahan terbesar mereka. Karena dari kegelapan itulah, Fatimah akan menyalakan api yang membakar hangus semua kesombongan keluarga suaminya malam ini. Mobil taksi online yang membawa Fatimah dan Siska akhirnya berhenti di lobi utama sebuah hotel bintang 5 yang menjadi lokasi pesta. Begitu pintu mobil terbuka, gemerlap lampu kristal dan hamparan karpet merah langsung menyambut mereka. Suasana kemewahan begitu terasa, seolah udara di tempat itu pun memiliki harga yang mahal. Siska turun lebih dulu dengan dagu terangkat tinggi, langsung memasang senyum lebar saat melihat ibunya, Ibu Ratmi, yang ternyata sudah menunggu di dekat pintu masuk dengan balutan kebaya glamor penuh payet. Fatimah turun perlahan di belakang Siska, menutup pintu mobil dengan pelan. Ia memandang sekeliling, melihat deretan mobil mewah yang berjajar menurunkan tamu-tamu penting. Di antara kerumunan itu, sosok Eko terlihat berdiri gagah di dekat meja registrasi. Pria itu tampak sibuk menyalami beberapa pria berjas, tertawa lepas dengan penuh percaya diri. Mas Eko, seru Siska melambai heboh, menarik perhatian beberapa orang. Ia segera menggandeng lengan Ibu Ratmi dan berjalan cepat menghampiri Eko, meninggalkan Fatimah yang berjalan sendirian di belakang mereka seperti seorang asisten yang terlupakan. Eko menoleh, wajahnya langsung cerah melihat ibu dan adiknya. Bu, Siska, akhirnya sampai juga. Kalian kelihatan luar biasa malam ini, puji Eko sambil mencium tangan ibunya takzim. Anak kebanggaan ibu memang hebat. Puji Ibu Ratmi sambil menepuk-nepuk pipi Eko bangga. Semua orang membicarakanmu,
Nak, Ibu dengar kamu kandidat kuat direktur baru ya? Doakan saja, Bu. Malam ini penentuannya, jawab Eko dengan senyum lebar. Namun, senyum itu seketika luntur saat matanya menangkap sosok Fatimah yang baru saja sampai di dekat mereka. Tatapan Eko berubah menjadi sorot mata yang dingin dan tidak bersahabat. Ia menatap Fatimah seolah istrinya itu adalah noda kotor di atas kain sutra putih. Kamu ngapain berdiri di sini? Bisik Eko tajam, memastikan suara tidak didengar tamu lain. Aku kan sudah bilang, jangan nempel-nempel aku di depan pintu masuk. Nanti dikira aku bawa pembantu. Belum sempat Fatimah menjawab, seorang wanita muda dengan gaun malam berpotongan rendah dan riasan tebal muncul dari arah dalam ballroom. Itu Bella, sekretaris Eko. Aroma parfumnya menyengat, menusuk hidung. Bella tersenyum manis, terlalu manis, kepada Eko, lalu melirik Fatimah dengan tatapan sinis yang merendahkan. Pak Eko, Pak Direktur dan para investor sudah menunggu Bapak di meja VIP depan. Ayo, Pak, nanti kehilangan momen kalau telat menyapa. Ucap Bella dengan nada manja, seolah ia memiliki hak atas Eko malam itu. Eko mengangguk cepat. Iya, Bel. Saya kesana sekarang. Eko kemudian menoleh pada Siska dan Ibu Ratmi. Bu, Siska, kalian ikut Bella ya. Aku sudah siapkan kursi khusus buat keluarga di barisan kedua, dekat panggung. Biar kalian bisa lihat jelas pas aku pidato nanti. Wah, asyik. Makasih ya, Mas. Seru Siska girang. Lalu Fatimah? Tanya Ibu Ratmi, meski nada suaranya terdengar tidak peduli. Eko mendengus pelan, melirik Fatimah sekilas dengan ujung matanya. Dia tahu tempatnya kok. Bu, Fatimah, kamu cari kursi kosong di belakang saja. Yang paling pojok. Dekat pintu keluar dapur atau toilet juga nggak apa-apa. Di depan penuh, khusus orang-orang penting. Jangan coba-coba maju ke depan kalau nggak dipanggil. Ngerti? Fatimah menatap suaminya itu lekat-lekat. Tidak ada rasa sakit lagi di hatinya, yang ada hanya rasa kasihan melihat betapa kerdilnya jiwa laki-laki di hadapannya ini. Mengerti, Mas. Silakan nikmati panggungmu, jawab Fatimah tenang. Tanpa menoleh lagi, Eko membiarkan Bella menggandeng lengannya dengan mesra, lalu berjalan masuk ke dalam ballroom diikuti Siska dan Ibu Ratmi yang berjalan angkuh. Mereka tertawa-tawa, meninggalkan Fatimah sendirian di tengah hiruk-pikuk tamu undangan yang tidak dikenalnya. Fatimah melangkah masuk ke dalam ruangan pesta yang megah itu. Musik orkestra mengalun lembut, pelayan berlalu lalang membawa nampan berisi minuman mahal. Sesuai perintah suaminya, ia berjalan menuju sudut ruangan yang paling gelap, jauh dari panggung utama. Saat ia melewati meja-meja bundar yang diisi oleh para istri pejabat perusahaan, sayup-sayup terdengar bisikan yang menyayat telinga. Itu istrinya Pak Eko kan? Kok penampilannya begitu ya? Kusam banget. Bisik seorang wanita berkalung berlian. Iya, jomplang banget sama Pak Eko yang necis. Pantesan Pak Eko sering curhat kalau istrinya itu nggak bisa ngapa-ngapain. Cuma beban doang di rumah. Timpal temannya sambil menutup mulut menahan tawa. Kasihan ya Pak Eko, karir bagus tapi pasangannya nggak support. Mending sama sekretarisnya itu, si Bella, kelihatan lebih serasi. Fatimah mendengar semuanya dengan jelas. Ia tidak mempercepat langkahnya, justru ia berjalan dengan dagu tetap terangkat, menyerap semua hinaan itu sebagai bahan bakar untuk apa yang akan ia lakukan sebentar lagi. Ia sampai di sebuah meja kosong di sudut ruangan, tempat yang remang-remang dan hampir tidak tersentuh cahaya sorot panggung. Ia duduk perlahan, meletakkan tas tangannya di meja. Dari kejauhan, ia bisa melihat Eko sedang tertawa lebar di meja VIP, dikelilingi Ibu Ratmi, Siska, dan Bella yang terus menempel. Mereka terlihat seperti keluarga bahagia yang sempurna, dibangun di atas pondasi kebohongan dan uang yang bukan milik mereka. Fatimah merogoh tasnya, mengeluarkan ponsel pintar miliknya. Layar ponsel menyala, menampilkan sebuah nomor kontak dengan nama, Pak Rudi, lawyer. Jemari Fatimah menari di atas layar, mengetikkan pesan singkat yang akan mengakhiri sandiwara panjang ini. Waktunya sudah tiba, Pak. Mereka semua sudah berkumpul. Jalankan rencana sesuai instruksi saya. Jangan beri ampun. Fatimah menekan tombol kirim. Tanda centang 2 berwarna biru muncul seketika. Ia meletakkan ponselnya kembali ke meja,
lalu menyandarkan punggungnya di kursi. Matanya menatap lurus ke arah panggung yang gemerlap, bibirnya menyunggingkan senyum misterius. Pesta yang sesungguhnya baru akan dimulai, dan kali ini, Fatimah yang akan menjadi sutradaranya. Lampu gantung kristal raksasa di tengah ballroom perlahan meredup, menyisakan sorotan lampu sorot yang terpusat ke arah panggung utama. Suara dengung percakapan ratusan tamu undangan seketika senyap saat pembawa acara naik ke atas podium dengan suara lantang dan penuh semangat. Detik-detik yang dinantikan Eko akhirnya tiba. Malam ini adalah panggungnya, malam di mana ia akan dinobatkan sebagai pahlawan perusahaan yang berhasil membawa dana segar puluhan miliar rupiah. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tanpa menunggu lebih lama lagi, mari kita sambut bintang utama kita malam ini. Sosok visioner yang dengan kegigihan dan kerja kerasnya, berhasil meyakinkan investor besar untuk menyuntikkan dana ke perusahaan kita. Berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk manajer kebanggaan kita, Bapak Eko. Tepuk tangan membahana memenuhi ruangan. Eko berdiri dari kursi VIP-nya, merapikan jasnya sekali lagi dengan gerakan penuh percaya diri. Wajahnya berseri-seri, senyum kemenangan terukir jelas di bibirnya. Ia menyalami beberapa petinggi perusahaan di meja sebelahnya sebelum melangkah gagah menuju panggung, diiringi musik instrumental yang megah. Di matanya, dunia seolah sedang berputar di sekelilingnya. Di meja VIP, Siska dan Bu Ratmi bertepuk tangan paling heboh. Siska bahkan sampai berdiri sebentar, melambaikan tangan ke arah kakaknya seolah-olah ia adalah selebriti papan atas. Itu kakak saya. Itu kakak saya. Serunya bangga kepada orang-orang di meja sebelah yang hanya tersenyum sopan. Bu Ratmi menyeka ujung matanya yang basah karena haru, merasa berhasil mendidik anaknya menjadi orang sukses yang dihormati banyak orang. Sesampainya di podium, Eko mengangkat kedua tangannya, meminta tepuk tangan mereda. Ia memegang mikrofon dengan mantap, menatap lautan manusia di hadapannya. Matanya sempat menyapu seluruh ruangan, hingga tatapannya berhenti sekilas di sudut gelap tempat Fatimah duduk sendirian. Namun, hanya sedetik, ia langsung membuang muka seolah tak melihat apa-apa di sana. Terima kasih banyak. Suara Eko menggema lewat pengeras suara. Pencapaian ini bukanlah hal yang mudah. Butuh dedikasi, keringat, dan waktu yang tidak sedikit. Saya ingat betul bagaimana saya harus lembur berhari-hari, mengorbankan waktu istirahat saya demi menyusun proposal yang sempurna agar investor misterius itu mau percaya pada visi perusahaan kita. Eko berhenti sejenak untuk memberikan efek dramatis. Banyak orang bertanya, apa rahasia kesuksesan saya? Jawabannya sederhana, dukungan dari orang-orang hebat yang benar-benar peduli pada saya. Eko mengarahkan tangannya ke meja VIP. Di sana, ada wanita terhebat dalam hidup saya. Ibunda tercinta, Bu Ratmi. Beliaulah yang doanya menembus langit, yang mendidik saya menjadi laki-laki tangguh yang tidak mudah menyerah. Tanpa ibu, Eko tidak akan berdiri di sini. Bu, keberhasilan ini untuk ibu. Lampu sorot langsung mengarah ke Bu Ratmi. Wanita parubaya itu berdiri, menangkupkan kedua tangan di dada sambil tersenyum lebar, menikmati sorotan kamera yang menyorot wajahnya ke layar besar di panggung. Dan tentu saja, adik saya tersayang, Siska, lanjut Eko. Dia adalah penyemangat saya, tempat saya berbagi keluh kesah saat pekerjaan sedang berat-beratnya. Terima kasih sudah selalu ada buat Mas, Dek. Siska melambaikan tangan dengan gaya genit ke arah kamera, memamerkan gelang emas yang melingkar di pergelangan tangannya. Tak lupa, Eko menoleh ke arah Bella yang duduk di samping Bu Ratmi. Partner kerja saya yang luar biasa, Bella. Terima kasih sudah menjadi sekretaris yang sigap, yang selalu siap membantu saya kapanpun, siang maupun malam, untuk memastikan semua data akurat. Bella tersenyum malu-malu, menunduk sedikit, sementara beberapa kolega pria bersiul menggoda. Di sudut ruangan yang gelap, Fatimah menyaksikan semua itu tanpa ekspresi. Jemarinya mengetuk pelan permukaan meja kaca. Tidak ada namanya disebut. Tidak ada ucapan terima kasih untuk istri yang menyiapkan sarapannya, yang menyetrika jas yang ia pakai, yang mendoakannya dalam setiap sujud, dan yang, ironisnya, sebenarnya adalah sang investor yang sedang ia bicarakan. Eko benar-benar menghapus eksistensi Fatimah dari panggung kesuksesannya. Dan malam ini, suara Eko meninggi, kembali menarik perhatian Fatimah. Dengan bangga saya umumkan bahwa proyek senilai 50 miliar rupiah ini
resmi berjalan di bawah kepemimpinan saya. Ini adalah bukti bahwa kerja keras seorang laki-laki, yang menjadi tulang punggung keluarga, tidak akan pernah mengkhianati hasil. Saya berjuang sendirian di garis depan demi kemajuan kita semua. Tepuk tangan kembali meledak, lebih keras dari sebelumnya. Orang-orang bersorak memuji kepemimpinan Eko. Mereka terbuai oleh narasi perjuangan tunggal yang dibangun Eko dengan sangat rapi. Eko terlihat begitu mabuk oleh pujian. Dadanya membusung, wajahnya mendongak angkuh. Ia merasa tak tersentuh. Ia merasa berada di puncak dunia di mana tak ada satupun orang yang bisa menjatuhkannya. Fatimah meraih gelas air mineral di depannya, menyesapnya sedikit untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Ia melihat Pak CEO yang duduk di barisan paling depan tampak berbisik serius dengan seorang staf, sesekali melirik ke arah Eko dengan tatapan yang sulit diartikan. Fatimah tahu, Pak CEO sebenarnya sudah tidak nyaman dengan arogansi Eko. Namun ia masih menahan diri karena menghormati investor misterius yang memintanya untuk mengikuti alur permainan ini sampai akhir. Nikmatilah tepuk tangan itu selagi bisa, Mas, batin Fatimah. Semakin tinggi kamu terbang dengan sayap kebohonganmu, semakin sakit rasanya saat kamu kuhantam jatuh ke tanah. Pidato Eko hampir berakhir, namun suasana pesta justru semakin memanas. Eko belum menyadari bahwa di balik gemuruh tepuk tangan yang memujanya, ada badai besar yang sedang bergerak mendekat, siap meluluh lantakkan panggung sandiwaranya hanya dalam hitungan menit. Tepuk tangan meriah yang mengiringi akhir pidato Eko perlahan mereda ketika pembawa acara, seorang pria muda dengan setelan jas rapi, kembali naik atas panggung sambil membawa mikrofon. Ia berdiri di samping Eko, tersenyum ramah kepada seluruh hadirin sebelum menatap Eko dengan pandangan kagum yang dibuat-buat. Luar biasa. Berikan tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Eko. Seru MC, memancing riuh rendah hadirin kembali. Pak Eko, pidato yang sangat menginspirasi. Bicara soal kesuksesan, ada pepatah lama yang bilang, di balik pria sukses, pasti ada wanita hebat di belakangnya. Nah, tadi Bapak sudah menyebut ibu dan adik Bapak. Tapi, ngomong-ngomong, di mana istri Bapak? Masa di momen bersejarah ini sang istri tidak diajak naik ke panggung untuk mendampingi? Pertanyaan itu membuat suasana hening sejenak. Beberapa tamu undangan mulai celingukan, mencari sosok istri Eko yang selama ini jarang terekspos. Di meja VIP, senyum Bu Ratmi dan Siska sedikit memudar, berganti dengan tatapan risih. Bella, sang sekretaris, membuang muka sambil pura-pura sibuk membetulkan letak gelasnya. Eko tertawa kecil, suara tawanya terdengar renyah namun syarat akan nada meremehkan. Ia mendekatkan mikrofon ke bibirnya, menggelengkan kepala seolah pertanyaan MC itu adalah lelucon paling lucu yang pernah ia dengar. Wah, Mas MC ini bisa saja, ucap Eko santai, matanya menyapu ruangan hingga berhenti tepat di sudut gelap tempat Fatimah duduk. Ia mengangkat tangan kanannya, menunjuk lurus ke arah istrinya dengan jari telunjuk yang seolah menuduh. Itu dia. Wanita yang Mas tanyakan. Duduk di pojok sana, dekat pintu dapur. Seketika, operator lampu sorot yang sepertinya sudah diberi instruksi oleh Eko sebelumnya, mengarahkan cahaya lampu yang menyilaukan tepat ke wajah Fatimah. Fatimah yang sedang duduk tenang, tiba-tiba menjadi pusat perhatian ratusan pasang mata. Penampilannya yang sederhana dengan gaun biru polos terlihat sangat kontras dengan kemewahan pesta itu. Tapi ralat sedikit ya, Mas, lanjut Eko dengan suara lantang, memastikan semua orang mendengarnya. Pepatah, wanita hebat, itu sepertinya tidak berlaku untuk rumah tangga saya. Istri saya itu, yah, bagaimana ya bilangnya? Eko menjeda kalimatnya, memasang wajah seolah sedang menahan beban berat. Dia bukan wanita karir, bukan juga wanita sosialita yang cerdas. Dia cuma wanita desa biasa yang beruntung saya nikahi. Kalau boleh jujur di depan kalian semua, dia itu cuma beban manis yang numpang hidup di rumah mewah saya. Kalimat itu meluncur begitu saja, tajam dan menusuk. Ruangan yang tadinya hening kini mulai dipenuhi suara bisik-bisik dan tawa kecil. Eko semakin bersemangat melihat reaksi penonton yang seolah memihaknya. Ia merasa di atas angin. Bayangkan saja, Bapak Ibu sekalian. Saya banting tulang cari proyek miliaran, dia di rumah kerjanya cuma tidur, nonton TV, dan menghabiskan uang belanja. Dia tidak tahu susahnya cari uang, tidak tahu apa itu bisnis. Jadi,
Kalau ditanya apa kontribusinya untuk kesuksesan saya malam ini, jawabannya nol besar. Dia cuma numpang nama dan numpang makan. Hahaha, bener banget itu, Mas. Teriak Siska dari meja depan tanpa rasa malu. Suaranya melengking, memecah kesopanan. Mbak Fatimah itu memang gak bisa apa-apa. Bisanya cuma nyusahin suami. Bu Ratmi ikut tertawa sambil menutup mulutnya dengan kipas tangan, mengangguk-angguk setuju pada komentar tetangga mejanya yang mencibir penampilan Fatimah. Bella bahkan terlihat menyeringai puas, merasa posisinya sebagai wanita karir jauh lebih tinggi dibandingkan istri sah bosnya itu. Gelombang tawa penghinaan itu menggema di seluruh ballroom. Eko tersenyum puas di atas panggung, merasa dirinya adalah pahlawan yang sedang curhat tentang penderitaan memiliki istri yang tidak selevel. Ia menikmati momen itu, momen di mana ia bisa menginjak harga diri Fatimah di depan umum untuk menaikkan citra dirinya sendiri. Namun, di bawah sorotan lampu yang menyilaukan itu, Fatimah tidak menunduk. Ia tidak menangis seperti wanita lemah yang diharapkan Eko. Perlahan, Fatimah meletakkan gelasnya. Ia menarik napas panjang, mengumpulkan seluruh kepingan kesabaran yang selama ini ia jaga, lalu mengubahnya menjadi bahan bakar keberanian. Fatimah berdiri. Gerakannya tenang namun penuh wibawa. Ia menatap lurus ke arah Eko di panggung. Tatapan matanya dingin, menusuk, dan tak berkedip. Senyum Eko yang tadinya lebar perlahan memudar saat melihat reaksi istrinya. Ia mengharapkan Fatimah lari keluar ruangan sambil menangis malu, tapi wanita itu justru berdiri tegak menantang tatapannya. Fatimah mulai melangkah. Bukan ke arah pintu keluar, melainkan ke arah panggung. Suara tawa di ruangan itu perlahan surut, berganti dengan kebingungan. Bunyi langkah sepatu hak tinggi Fatimah terdengar ritmis di atas lantai marmer, seolah menghitung mundur waktu kehancuran Eko. Aura yang dipancarkan Fatimah tiba-tiba berubah drastis. Tidak ada lagi Fatimah si istri penurut yang membawakan kopi di pagi hari. Yang ada kini adalah sosok wanita asing yang memancarkan dominasi kuat. Melihat istrinya mendekat, Eko mulai panik. Ia menutup mikrofon dengan tangannya dan berbisik kasar, meski suaranya masih bisa terdengar oleh orang-orang di barisan depan. "Heh, mau ngapain kamu? Jangan bikin malu, duduk atau keluar sana." Fatimah tidak menjawab. Ia terus berjalan menaiki tangga panggung dengan anggun. Gaun birunya yang sederhana justru terlihat berkelas saat ia mengenakannya dengan kepercayaan diri penuh. Sesampainya di atas panggung, ia berdiri tepat di hadapan Eko. Tanpa permisi, tangan Fatimah terulur, merebut mikrofon dari tangan Eko yang gemetar karena marah. "Terima kasih atas perkenalannya, suamiku." Suara Fatimah menggema di seluruh ruangan, jernih dan tegas, tanpa ada nada getar sedikit pun. Ia menoleh ke arah hadirin, lalu kembali menatap Eko dengan senyum miring yang mengerikan. "Kamu menyebutku beban? Kamu bilang aku cuma numpang hidup." Fatimah melangkah maju satu langkah, membuat Eko refleks mundur karena terintimidasi. "Baiklah. Kalau begitu, mari kita buka-bukaan di sini. Mari kita hitung matematika sederhana di depan semua orang pintar ini. Kita lihat siapa yang sebenarnya, beban, dan siapa yang pemilik sesungguhnya." Suasana ballroom mencekam. Tidak ada satupun orang yang berani bersuara. Semua mata tertuju pada Fatimah yang kini memegang kendali panggung sepenuhnya, siap menjatuhkan bom waktu yang akan meledakkan kehidupan Eko berkeping-keping. Eko yang wajahnya sudah merah padam karena menahan amarah bercampur malu, mencoba merampas kembali mikrofon itu dengan gerakan kasar. Urat-urat di lehernya menonjol, dan matanya melotot tajam seolah ingin menelan Fatimah hidup-hidup. "Balikin mic-nya. Kamu sudah gila, hah?" desis Eko dengan suara bergetar, setengah berbisik namun cukup keras untuk didengar oleh Fatimah dan MC yang berdiri canggung di samping mereka. "Turun sekarang atau aku seret kamu. Nanti di rumah habis kamu, Fatimah." Namun, Fatimah dengan gerakan gesit memutar tubuhnya, menghindari tangan Eko yang hendak menyambar. Ia justru berjalan tenang menuju tengah panggung, membelakangi Eko, dan menghadap langsung ke arah ratusan tamu undangan yang kini menahan napas. Pemandangan itu sungguh kontras. Eko yang panik dan beringas, melawan Fatimah yang berdiri anggun dan tak tersentuh. "Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon maaf atas gangguan teknis barusan," ucap Fatimah dengan nada suara yang santai,
seolah ia sedang memimpin rapat direksi, bukan sedang bertengkar dengan suaminya. Suami saya sepertinya sedikit emosional. Mungkin dia takut kalau kebenaran yang akan saya sampaikan ini sedikit mengganggu dongeng indah yang baru saja dia ceritakan. Diam kamu. Jangan dengarkan dia. Dia stres karena kelamaan di rumah, teriak Eko dari belakang punggung Fatimah. Ia memberi isyarat tangan pada petugas keamanan di sudut ruangan untuk naik ke panggung dan menyeret istrinya. Namun, sebuah tangan kekar menahan petugas keamanan itu. Itu adalah tangan Pak Siyo. Beliau menggelengkan kepala pelan, memberi kode agar membiarkan drama itu berlanjut. Eko terbelalak melihat bos besarnya justru membiarkan Fatimah bicara. Fatimah tersenyum tipis melihat kebingungan Eko. Ia kembali menatap audiens. Tadi suami saya bilang kalau saya ini beban. Dia bilang, saya beruntung dinikahi dia karena dia yang menanggung semua biaya hidup saya. Dia yang beli rumah, dia yang beli mobil, dan dia yang kasih makan saya. Benar begitu, Mas Eko? Fatimah menoleh sedikit ke belakang. Eko yang merasa disudutkan, mau tak mau mengangguk-angkuh demi mempertahankan harga dirinya di depan umum. Iya, memang faktanya begitu. Kamu punya apa? Nol. Semuanya uangku. Bagus. Pengakuan yang tegas, puji Fatimah dengan nada sarkas. Matanya kemudian beralih ke meja VIP di bawah panggung. Di sana, Siska sudah berdiri sambil berkacak pinggang. Wajahnya tak kalah merah dari kakaknya. Heh, Mbak Fatimah. Turun nggak? Dasar nggak tahu malu. Udah ditolong Mas Eko malah ngelunjak. Teriak Siska dengan suara melengking yang memecah keheningan. Ingat ya, baju yang Mbak pakai itu juga dibeli pakai uang Mas Eko. Jangan sok keras di sini. Bu Ratmi ikut mengipas-ngipas wajahnya dengan panik, berbisik keras pada Bella. Aduh, Bel, tolong panggil satpam dong. Ini menantu kurang ajar bikin tensi ibu naik saja. Fatimah tertawa kecil mendengar teriakan adik iparnya. Tawa yang terdengar sangat dingin dan menusuk. Terima kasih, Siska, sudah mengingatkan soal uang. Justru itu yang mau kita bahas sekarang. Kalian semua, Mas Eko, Siska, Ibu Ratmi, selalu membanggakan uang Mas Eko. Tapi pernahkah kalian bertanya, dari mana sebenarnya sumber uang itu? Fatimah mengangkat tangan kirinya, memberi isyarat kepada ruang operator di balkon atas. Di sana, Pak Rudi, pengacara Fatimah, sudah berdiri di samping teknisi proyektor sambil mengacungkan jempol. Operator, tolong tampilkan slide A, perintah Fatimah tegas. Layar raksasa di belakang panggung yang tadinya menampilkan logo perusahaan dan foto Eko dengan tulisan, manajer terbaik, tiba-tiba berkedip. Layar menjadi hitam sesaat, membuat Eko menoleh ke belakang dengan perasaan was-was yang semakin memuncak. Jantungnya berdegup kencang, seolah memberi sinyal bahaya yang terlambat ia sadari. Mas Eko, panggil Fatimah lembut namun mematikan. Kamu ingat tahun 2023? Tahun di mana kamu bilang ke semua orang kalau kamu baru saja dapat bonus besar, dan langsung membeli rumah mewah di kawasan elit yang kita tempati sekarang. Eko terdiam. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ia ingat tahun itu. Tahun di mana ia sebenarnya hancur lebur karena kalah judi bola online dan terjerat pinjaman lunak yang bunganya mencekik. Tapi entah bagaimana, keajaiban datang, semua utangnya lunas dan ia tiba-tiba bisa pamer rumah baru. Ia selalu mengira itu rezeki nomplok atau kesalahan sistem ban yang menguntungkannya, dan ia tidak pernah mau ambil pusing untuk mencari tahu. Kenapa diam? Mas? Lupa? Desak Fatimah. Layar di belakang mereka menyala kembali. Bukan foto, tapi sebuah dokumen digital yang diperbesar. Dokumen akta jual beli tanah dan bangunan, lengkap dengan bukti transfer pelunasan bank senilai 5 miliar rupiah. Mata semua orang di ruangan itu membelalak membaca nama yang tertulis besar-besar di kolom pembeli. Coba Mas Eko baca yang keras, pinta Fatimah sambil menyingkir dari depan layar agar Eko bisa melihat dengan jelas. Di situ tertulis nama siapa sebagai pemilik sah rumah yang kamu banggakan itu. Eko mematung. Lututnya terasa lemas seketika. Di layar raksasa itu, terpampang jelas nama, Fatimah Az-Zahra. Bukan Eko Prasetyo. Itu palsu. Gagap Eko, suaranya tercekat. Palsu.
Fatimah mengeluarkan sebuah map dari tas kecil yang ia selipkan di balik podium. Ia menarik sertifikat asli berhologram emas dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ini sertifikat aslinya, Mas. Saya bawa malam ini khusus untuk kamu. Suasana ballroom langsung gempar. Bisik-bisik berubah menjadi suara riuh rendah penuh keheranan. Jadi, Fatimah berjalan mendekati Eko yang mundur ketakutan. Rumah itu bukan hasil keringatmu. Rumah itu saya yang beli. Uang 5 miliar itu uang warisan ayah saya yang saya investasikan diam-diam, karena saya tahu kamu tidak bisa pegang uang. Selama ini, kamu, ibumu, dan adikmu tinggal gratis di properti milik, beban, ini. Fatimah menatap Eko dengan tatapan menghancurkan. Sekarang katakan padaku, Mas, siapa yang sebenarnya menumpang hidup di sini? Keriuhan di dalam ballroom itu semakin menjadi-jadi. Orang-orang mulai berbisik terang-terangan, menunjuk-nunjuk Eko yang kini berdiri mematung di atas panggung dengan wajah pucat pasi. Rahang Eko mengeras, matanya bergerak liar mencari celah untuk membela diri. Ia tidak menyangka Fatimah, istri yang selama ini ia anggap bodoh dan penurut, menyimpan dokumen rahasia itu. Itu pasti manipulasi. Teriak Siska dari bawah panggung, memecah keterkejutan sesaat itu. Siska berlari kecil mendekati tepi panggung, wajahnya merah padam karena malu sekaligus marah. Jangan percaya, Bapak Ibu. Kakak saya ini manajer hebat. Gajinya puluhan juta. Masa beli rumah saja harus pakai uang istrinya yang pengangguran? Itu pasti surat palsu yang dibuat Fatimah buat menjatuhkan harga diri suami. Eko seperti mendapat angin segar mendengar pembelaan adiknya. Ia segera menegakkan tubuhnya lagi, menunjuk Fatimah dengan tangan gemetar. Benar? Kalian dengar itu? Istri saya ini memang licik. Dia pasti iri dengan kesuksesan saya malam ini, jadi dia memalsukan dokumen itu. Mana mungkin dia punya uang 5 miliar? Kerjanya cuma di dapur. Fatimah hanya tersenyum miring melihat tingkah kakak beradik itu. Ia menggeleng pelan, seolah sedang melihat anak kecil yang ketahuan mencuri permen tapi masih berusaha berbohong. Siska, ucap Fatimah lewat mikrofon, suaranya tenang namun bergema ke seluruh ruangan. Kamu bilang gajinya puluhan juta? Memang benar. Tapi pertanyaannya, kemana perginya uang itu setiap bulan? Fatimah kembali menoleh ke arah operator di balkon. Mas operator, tolong selidiki. Kita lihat kemana larinya, keringat, suami saya ini. Layar raksasa di belakang panggung berganti gambar. Kali ini bukan sertifikat tanah, melainkan sebuah tabel mutasi rekening bank yang sangat rinci dan deretan tangkapan layar percakapan WhatsApp. Di sampingnya, terpampang foto mobil sport merah kebanggaan Eko yang sering ia bawa ke kantor untuk pamer. Ini mobilmu kan, Mas? Mobil yang kamu bilang simbol kejantanan dan kesuksesanmu? Tanya Fatimah sambil menunjuk foto mobil itu. Eko menelan ludah. Itu memang mobilnya. Iya. Itu aku beli pakai bonus tahun lalu. Jangan ngaku-ngaku lagi kamu, sergah Eko panik. Bonus? Fatimah tertawa renyah, tapi matanya tidak ikut tertawa. Mas kamu lupa? Bulan Desember tahun lalu, kamu pulang ke rumah sambil menangis, bersujud di kaki Ibu Ratmi karena dikejar-kejar debt collector. Kamu bilang kamu butuh uang cepat atau mobil itu akan ditarik di jalan, karena kamu menunggak cicilan 6 bulan. Hening. Suasana di ruangan itu menjadi sangat mencekam. Para kolega Eko saling pandang. Mereka ingat Eko pernah datang ke kantor dengan wajah lebam, beralasan jatuh dari tangga, padahal rumornya ia dipukul penagih utang. Dan coba lihat ini, Fatimah menunjuk tabel di layar. Tulisan-tulisan merah memenuhi kolom debit. Judi online, slot, togel, saham gorengan. Suara helaan napas kaget terdengar serentak dari para hadirin. Terpampang jelas riwayat transaksi Eko. Puluhan juta rupiah keluar setiap minggunya untuk situs-situs judi online. Gajimu yang puluhan juta itu, Mas, habis cuma dalam hitungan hari buat deposit judi. Kamu kecanduan. Kamu sakit, lanjut Fatimah dengan nada menusuk. Lalu siapa yang menutup lubang itu? Siapa yang membayar cicilan mobil sport itu sampai lunas supaya kamu tetap terlihat keren di depan teman-teman kantormu? Fatimah merogoh tasnya lagi, mengeluarkan buku pemilik kendaraan bermotor,
BPKB, berwarna biru. Ia membukanya dan memperlihatkannya ke arah kamera yang menyiarkan langsung wajahnya ke layar lebar. Lagi-lagi, nama yang tertulis di sana bukan Eko Prasetyo. Pemilik, Fatimah Az-Zahra. Saya yang melunasinya, Mas. Saya transfer 800 juta tunai ke leasing hari itu juga supaya debt collector berhenti meneror rumah kita. Saya lakukan itu demi menjaga nama baikmu di depan tetangga dan teman kantor. Tapi apa balasanmu? Kamu malah bilang ke semua orang kalau mobil ini hasil kerjamu, dan saya cuma penumpang gratisan. Eko mundur selangkah, kakinya menabrak podium. Ia merasa telanjang. Semua kebohongan yang ia bangun bertahun-tahun runtuh dalam hitungan menit. Ia melihat tatapan para investor dan bos-bos besar di barisan depan berubah drastis. Yang tadinya menatap kagum, kini menatapnya dengan jijik dan curiga. Seorang manajer keuangan yang kecanduan judi? Itu adalah akhir karir. Tidak itu data lama. Eko berusaha menyangkal, tapi suaranya tercekat di tenggorokan. Keringat dingin mengucur deras membasahi kemeja mahalnya. Data lama, potong Fatimah cepat. Data terakhir di layar itu baru 3 hari yang lalu. Mas, kamu kalah 50 juta dalam satu malam. Dan kamu tahu dari mana kamu dapat uang untuk menutupinya? Kamu diam-diam mengambil uang dari dompet Ibu Ratmi, ibumu sendiri. Di meja VIP, Bu Ratmi terlonjak kaget. Wajahnya pucat. Ia memang kehilangan uang simpanannya beberapa hari lalu, tapi ia mengira pembantu rumah tangga yang mencurinya, bukan anak kesayangannya. Eko? Apa benar itu? Gumam Bu Ratmi lirih, tangannya memegang dada yang terasa sesak. Eko tidak berani menatap ibunya. Ia menunduk dalam-dalam. Fatimah melangkah maju lagi, semakin memojokkan Eko di sudut panggung. Aura dominasinya semakin kuat. Jadi, mari kita rekap. Suamiku sayang. Rumah mewah? Punya saya. Mobil sport? Punya saya. Gaya hidupmu? Dibiayai oleh uang judi yang ujung-ujungnya, saya juga yang menambal kerugiannya. Fatimah menatap tajam tepat di manik mata Eko yang ketakutan. Kamu menyebutku beban karena aku tidak bekerja kantoran? Asal kamu tahu, Mas. Aset yang aku kelola dari warisan ayah nilainya 10 kali lipat dari total aset perusahaan tempatmu bekerja ini. Aku tidak bekerja karena aku sibuk membereskan kekacauan yang kamu buat. Cukup, Fatimah. Cukup. Eko akhirnya berteriak frustrasi, air mata kemarahan dan keputusasaan mulai menggenang di matanya. Kalau memang kamu kaya raya, kenapa kamu diam saja selama ini? Kenapa kamu biarkan aku menghinamu? Kamu sengaja menjebakku, kan? Menjebak? Fatimah tersenyum sinis. Aku diam karena aku memberimu kesempatan untuk berubah. Aku menunggu kamu sadar. Aku menunggu kamu menghargai istrimu bukan karena uangnya, tapi karena ketulusannya. Tapi ternyata, di momen terpenting dalam hidupmu ini, kamu justru memilih untuk menginjak kepalaku sebagai pijakanmu naik ke atas. Fatimah berbalik badan, menghadap ke arah Siska yang kini sudah tidak berani berteriak lagi di bawah panggung. Dan kamu, Siska, jangan pikir aku lupa denganmu, ucap Fatimah dingin. Mobil dan rumah baru permulaan. Sekarang, mari kita bicara soal gaya hidup, sosialita, palsu yang kamu dan ibumu pamerkan itu. Fatimah mengangkat tangannya lagi, memberi kode pada operator. Lanjut ke slide C. Kita lihat seberapa besar beban yang sebenarnya ditanggung oleh keluarga ini. Siska yang berdiri di dekat tangga panggung tiba-tiba merasa lututnya goyah. Firasat buruk menyergapnya saat melihat layar raksasa di belakang Fatimah kembali berkedip. Ancaman Fatimah bukan gertakan sambal. Kakak iparnya yang selama ini ia anggap udik dan tak berdaya itu ternyata memegang kendali penuh atas hidup mereka. Slide C, silakan, perintah Fatimah tenang, suaranya menggelegar lewat pengeras suara yang jernih. Layar kini menampilkan deretan foto barang-barang mewah, tas branded keluaran terbaru, sepatu hak tinggi dengan sol merah yang ikonik, perhiasan emas, hingga tiket pesawat kelas bisnis untuk liburan ke Bali dan Singapura. Di samping foto-foto itu, terpampang rekapitulasi tagihan kartu kredit platinum atas nama Eko Prasetyo. Angkanya fantastis, mencapai ratusan juta rupiah. Bapak Ibu sekalian, coba perhatikan, ujar Fatimah sambil berjalan pelan menyusuri tepi panggung,
matanya menatap tajam ke arah Siska dan Ibu Ratmi bergantian. Keluarga suami saya ini selalu tampil glamour. Siska selalu bilang di media sosialnya kalau dia wanita mandiri, pengusaha online shop sukses. Ibu Ratmi selalu bilang kalau anak laki-lakinya sangat berbakti, membelikan apa saja yang diminta ibunya. Fatimah berhenti sejenak, membiarkan para hadirin mencerna kata-katanya. Tapi faktanya, lihat tagihan itu. Ia menunjuk baris-baris transaksi di layar. Tas Louis Vuitton seharga 45 juta. Sepatu Christian Louboutin 20 juta. Kalung berlian 30 juta. Semua dibeli menggunakan kartu kredit Eko. Kartu kredit yang limitnya sudah jebol sejak 6 bulan lalu. Bohong. Pekik Siska histeris, meski wajahnya pucat pasi. Ia mencoba membela diri di depan teman-teman sosialitanya yang mungkin sedang menonton live streaming acara ini. Aku punya bisnis sendiri. Itu hasil kerjaku. Bisnis? Fatimah terkekeh pelan. Ia menekan tombol di remote kecil yang kini ia pegang. Layar berganti menampilkan screenshot percakapan WhatsApp antara Siska dan Eko. Isi chat. Siska, Mas, tolong transferin 5 juta dong buat modal. Stok barangku numpuk gak laku, tapi aku butuh beli tas baru buat arisan besok. Malu kalau pakai yang lama. Eko, aduh dek, Mas lagi pusing utang judi. Minta mbakmu aja, dia kan ada simpanan belanja. Siska, ih ogah. Si pelit itu mana mau ngasih. Udah gesek aja kartu kreditmu lagi, Mas. Nanti kalau Mas sukses, kan bisa dibayar. Suara hu panjang terdengar dari para hadirin. Wajah Siska merah padam, ia menunduk dalam-dalam, ingin rasanya tanah membelah dan menelannya saat itu juga. Kedok, pengusaha muda sukses, yang ia bangun di Instagram hancur seketika. Fatimah beralih menatap Ibu Ratmi yang duduk lemas di kursinya, dikipasi oleh Bella yang tampak canggung. Dan Ibu. Suara Fatimah melembut, namun tetap tegas. Ibu selalu bilang saya menantu yang tidak tahu diuntung. Ibu bilang saya cuma menghabiskan uang anak ibu. Tapi coba lihat transaksi tanggal 15 bulan lalu. Di layar muncul bukti transaksi pembayaran paket perawatan kecantikan dan suntik botox senilai 15 juta rupiah. Eko tidak punya uang untuk bayar tagihan listrik rumah bulan itu, karena gajinya habis untuk membayar klinik kecantikan ibu. Siapa yang bayar listrik? Saya. Siapa yang bayar belanja bulanan dapur supaya ibu bisa makan enak setiap hari? Saya. Fatimah mengangkat dagunya tinggi. Jadi, selama ini, kemewahan yang menempel di tubuh kalian, tas Siska, perhiasan ibu, bahkan baju yang kalian pakai malam ini, semuanya dibayar pakai kartu kredit yang tagihannya, coba tebak siapa yang lunasi. Fatimah mengeluarkan selembar kertas lagi dari mapnya. Ini bukti pelunasan tagihan kartu kredit Eko bulan lalu. Total 150 juta rupiah. Dibayar lunas oleh rekening atas nama Fatimah Az-Zahra. Astaga. Gumam seorang istri direktur yang duduk di barisan depan. Jadi selama ini suaminya dan keluarganya itu parasit. Bisikan itu terdengar jelas di telinga Eko. Kakinya sudah tak kuat menopang tubuh. Ia jatuh terduduk di lantai panggung, matanya kosong menatap layar yang menampilkan aibnya. Ia merasa ditelanjangi di depan ratusan orang yang selama ini ia coba buat terkesan. Siska yang sudah tidak tahan lagi menanggung malu, mencoba lari keluar dari ruangan. Namun, langkahnya terhenti saat 2 orang petugas keamanan, yang kali ini bergerak atas isyarat Pak CEO, menghalangi pintu keluar. Maaf, Mbak. Acara belum selesai. Mohon kembali ke tempat duduk, ucap satpam itu tegas. Siska menangis histeris, berteriak memanggil ibunya, tapi Ibu Ratmi sendiri sudah hampir pingsan di kursinya. Fatimah kembali menatap Eko yang terduduk menyedihkan. Kalian menyebutku beban. Padahal kenyataannya, akulah tiang penyangga yang menahan atap rumah tangga ini agar tidak runtuh menimpa kepala kalian. Kalian berpesta di atas panggung yang saya bangun, makan dari piring yang saya sediakan, tapi kalian meludahi tangan yang memberi kalian makan. Fatimah. Suara Eko parau, terdengar seperti cicitan tikus yang terpojok. Ia merangkak sedikit mendekati kaki istrinya, mencoba meraih ujung gaun Fatimah. Maafkan aku hilaf, tolong jangan begini, malu, Fatimah malu. Fatimah memundurkan kakinya, menolak disentuh.
Tatapannya dingin, tanpa belas kasihan. Malu, Mas? Kamu baru merasa malu sekarang? Di mana rasa malumu saat kamu menunjukku dan menyebutku beban di depan semua orang tadi? Di mana rasa malumu saat kamu membiarkan adik dan ibumu menghinaku setiap hari di rumahku sendiri? Fatimah berjongkok sedikit, mensejajarkan wajahnya dengan Eko, tapi tidak untuk menghibur. Ia mendekatkan mikrofon ke bibirnya, suaranya rendah namun menggema mengerikan. Simpan permintaan maafmu, Mas. Karena aku belum selesai. Masih ada satu kartu terakhir yang belum aku buka. Kartu yang akan membuatmu sadar bahwa malam ini bukan hanya pesta perayaanmu yang berakhir, tapi juga masa depanmu. Fatimah berdiri tegak kembali, menatap lurus ke arah Pak CEO yang duduk di kursi utama. Pak CEO mengangguk pelan, memberikan izin tanpa suara bagi Fatimah untuk melancarkan serangan pamungkasnya. Slidede, operator. Tunjukkan siapa sebenarnya, investor misterius, yang dibanggakan suami saya ini. Eko mengangkat kepalanya perlahan, matanya yang merah dan berair membelalak menatap layar raksasa itu sekali lagi. Firasat buruknya mencapai puncaknya. Jantungnya berdegup tak beraturan, seakan ingin melompat keluar dari rongga dada. Investor misterius? Sosok yang selama ini ia puja-puja sebagai penyelamat karirnya? Sosok yang proposalnya ia klaim sebagai hasil kerja kerasnya sendiri? Slidede, tampilkan, perintah Fatimah dingin. Layar berkedip, lalu menampilkan sebuah dokumen kerjasama investasi resmi. Kop suratnya bertuliskan PT Fatimah Sejahtera Group. Di bagian bawah dokumen, di atas garis tanda tangan, investor utama, tertera tanda tangan basah yang sangat familiar bagi Eko. Tanda tangan yang sama yang ada di buku nikah mereka. Di samping dokumen itu, muncul foto profil CEO dari PT Fatimah Sejahtera Group. Foto seorang wanita berhijab anggun dengan setelan blazer profesional, duduk di kursi kebesaran sebuah kantor mewah. Wanita itu adalah Fatimah Az-Zahra, istrinya. Istri yang setiap hari ia suruh membuatkan kopi, dan ia marahi karena masalah sepele. Tidak mungkin. Desis Eko, suaranya hampir tak terdengar. Dunianya runtuh seketika. Ini mimpi, ini pasti mimpi. Fatimah tersenyum tipis. Kali ini senyumnya penuh kemenangan mutlak. Kenalkan, bapak-bapak, ibu-ibu, dan Mas Eko suaminya saya yang tercinta. Investor misterius yang menyuntikkan dana 50 miliar rupiah untuk proyek ini adalah saya. Fatimah Az-Zahra. Suasana ballroom meledak. Kali ini bukan sekadar bisik-bisik, tapi seruan kaget yang membahana. Para direksi berdiri dari kursi mereka, tak percaya. Wartawan yang meliput acara itu berebut memotret Fatimah dari berbagai sudut. Saya mendirikan perusahaan investasi ini menggunakan warisan almarhum ayah saya. Selama ini saya bekerja diam-diam dari rumah, mengelola portofolio saham dan properti, sementara kamu, Mas, sibuk bermain judi dan meremehkan saya. Jelas Fatimah lantang. Ia berjalan mendekati Pak CEO yang sudah berdiri di depan panggung. Pak CEO membungkuk hormat sedikit kepada Fatimah. Sebuah gestur yang membuat Eko dan seluruh karyawan perusahaan itu ternganga. Bu Fatimah, sapa Pak CEO sopan, mikrofon di tangannya menyala. Kami dari jajaran direksi mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya atas kepercayaan Ibu berinvestasi di perusahaan kami. Dan kami mohon maaf atas perlakuan tidak pantas dari salah satu karyawan kami terhadap Ibu malam ini. Terima kasih, Pak Dirman, jawab Fatimah tenang. Ia kemudian beralih menatap Eko yang masih bersimpuh lemas di lantai panggung. Mas Eko, kamu ingat proposal yang kamu ajukan itu? Proposal yang kamu bilang hasil begadangmu berhari-hari. Eko menelan ludah susah payah. Ia ingat proposal itu sebenarnya dikerjakan oleh tim bawahan yang ia paksa lembur, lalu ia klaim sebagai karyanya sendiri. Saya menyetujui proposal itu bukan karena isinya bagus. Isinya standar, bahkan banyak celah. Ungkap Fatimah jujur, membuat wajah Eko semakin merah padam karena malu. Saya menyetujuinya karena saya ingin memberimu kesempatan terakhir. Saya pikir, dengan tanggung jawab besar ini, kamu akan berubah. Kamu akan berhenti judi, berhenti main perempuan, dan mulai menghargai keluargamu. Fatimah menghela napas panjang, sorot matanya yang tajam perlahan meredup berganti kekecewaan mendalam. Tapi malam ini, di panggung ini,
kamu membuktikan bahwa dugaanku salah besar. Uang dan jabatan tidak mengubahmu menjadi lebih baik, Mas. Justru itu memperlihatkan sifat aslimu yang serakah dan sombong. Fatimah, dengarkan aku dulu. Eko mencoba bangkit, tangannya gemetar meraih kaki celana Pak CEO, mencoba mencari perlindungan. Pak Dirman, tolong saya, ini masalah rumah tangga, jangan dicampur adukan dengan pekerjaan. Pak Dirman menepis tangan Eko dengan kasar. Diam kamu, Eko. Kamu bukan hanya mempermalukan istrimu, kamu mempermalukan perusahaan ini. Integritas adalah harga mati di sini, dan kamu baru saja membuktikan kalau kamu nol besar dalam hal itu. Fatimah mengangkat tangannya, menghentikan amarah Pak CEO. Biarkan saya yang menyelesaikannya, Pak. Fatimah kembali menatap Eko. Mas, sebagai investor utama, saya punya hak veto dalam keputusan manajemen terkait proyek yang saya danai. Dan malam ini, saya menggunakan hak itu. Suara Fatimah menggelegar, tegas tanpa keraguan. Pak CEO, saya menarik kembali dukungan saya terhadap Eko Prasetyo sebagai pimpinan proyek ini. Dan lebih dari itu, Fatimah menatap mata suaminya lekat-lekat. Saya, atas nama PT Fatimah Sejahtera Group, mengancam akan menarik seluruh dana investasi 50 miliar saya detik ini juga, jika orang bernama Eko Prasetyo masih tercatat sebagai karyawan di perusahaan ini besok pagi. Ancaman itu bagaikan petir di siang bolong. Menarik dana 50 miliar berarti kebangkrutan bagi proyek tersebut dan kerugian besar bagi perusahaan. Pak CEO tidak butuh waktu sedetik pun untuk berpikir. Ia langsung menatap Eko dengan pandangan mematikan. Kamu dengar itu, Eko? Mulai detik ini, kamu saya pecat. Kemasi barang-barangmu sekarang juga dan tinggalkan gedung ini. Tidak. Pak. Jangan, Pak. Eko berteriak histeris, merangkak mengejar Pak CEO. Saya punya cicilan banyak, Pak. Saya punya utang. Kalau saya dipecat, saya mati, Pak. Fatimah. Tolong aku. Jangan tegas sama suamimu sendiri. Eko beralih memohon pada Fatimah, air matanya bercucuran membasahi wajahnya yang kacau. Dek, sayang, maafkan Mas. Mas hilaf. Mas janji bakal berubah, jangan hancurkan karir Mas. Fatimah mundur selangkah, menatap Eko dengan tatapan jijik. Di bawah sana, Siska dan Bu Ratmi sudah menangis meraung-raung, menyadari sumber uang mereka, gaji Eko, telah lenyap selamanya. Bella, si sekretaris, sudah diam-diam menyelinap pergi keluar ruangan, tak mau ikut terseret dalam kehancuran bosnya. Karir? Tanya Fatimah sinis. Kariermu sudah hancur sejak kamu memutuskan untuk merendahkan istrimu demi panggung sesaat. Kamu sendiri yang menghancurkannya, Mas. Aku hanya mempercepat prosesnya. Fatimah menoleh ke arah Pak Rudi yang berdiri di samping panggung. Pengacara itu segera naik membawa sebuah map merah. Dan satu hal lagi, Mas, ucap Fatimah sambil menerima map itu. Urusan pekerjaan sudah selesai. Sekarang, kita selesaikan urusan rumah tangga. Eko menatap map merah itu dengan horor. Ia tahu apa isinya. Itu adalah pukulan terakhir yang akan benar-benar menamatkannya. Eko menatap map merah di tangannya seolah benda itu adalah vonis mati. Dengan tangan yang gemetar hebat, ia membukanya perlahan. Matanya membelalak membaca judul dokumen di halaman pertama, surat gugatan perceraian. Lembar berikutnya lebih mengerikan lagi, surat perintah pengosongan rumah. Fatimah. Suara Eko tercekat, nyaris tak terdengar di tengah keheningan ballroom yang mencekam. Kamu benar-benar mau menceraikan aku. Fatimah menatap suaminya dengan sorot mata yang tak lagi menyisakan cinta, hanya ada ketegasan yang membeku. Bukan hanya menceraikan, Mas. Aku membuang sampah dari hidupku. Kamu sudah gagal menjadi suami, gagal menjadi pemimpin, dan malam ini kamu membuktikan bahwa kamu juga gagal menjadi manusia yang punya hati nurani. Eko mencoba bangkit, hendak meraih tangan Fatimah, tapi Pak Rudi, pengacara Fatimah, dengan sigap melangkah maju, menghalangi Eko dengan tubuh tegapnya. Eko mundur ketakutan, nyalinya ciut seketika. Baca surat kedua, Mas, perintah Fatimah dingin. Eko membaca surat pengosongan rumah itu. Wajahnya yang pucat kini berubah menjadi abu-abu. Pengosongan? Tapi
Tapi itu rumah kita. Aku, Ibu, Siska, kami mau tinggal di mana kalau kamu usir? Rumah saya, Mas. Bukan rumah kita, koreksi Fatimah tajam. Kalian punya waktu 1x24 jam. Besok pagi tepat pukul 9, saya akan datang bersama petugas keamanan dan tukang kunci untuk mengganti semua akses rumah. Pastikan saat saya datang, tidak ada lagi barang rongsokan kalian yang tertinggal. Dan ingat, hanya bawa baju yang menempel di badan dan pakaian ganti seperlunya. Semua perabot, elektronik, mobil, dan barang-barang mewah yang dibeli pakai uang saya, dilarang dibawa keluar. Itu aset saya sebagai ganti rugi atas uang yang kamu curi untuk judimu. Mendengar ancaman itu, Bu Ratmi yang sejak tadi lemas di kursi langsung histeris. Ia berlari tertatih-tatih mendekati panggung, tidak peduli lagi dengan sanggulnya yang miring atau bedaknya yang luntur kena air mata. Fatimah, menantuku sayang. Ratap Bu Ratmi sambil memeluk kaki Fatimah di tepi panggung. Jangan tegas sama ibu, nak. Ibu sudah tua. Masa ibu harus tidur di jalanan? Ibu minta maaf kalau selama ini ibu galak, ibu hilaf. Nak, tolong jangan usir ibu. Siska ikut berlari menyusul ibunya, wajah angkuhnya lenyap tak berbekas, digantikan wajah ketakutan yang menyedihkan. Iya mbak, ampun mbak, aku janji nggak bakal ngejek mbak lagi. Aku mau kok bantuin mbak masak, nyuci, ngepel, asal jangan usir kami, mbak. Kami nggak punya uang sama sekali. Fatimah menatap ibu mertua dan adik iparnya yang kini bersujud di kakinya, pemandangan yang sangat kontras dengan perlakuan mereka beberapa jam lalu. Dulu mereka memandangnya seperti kotoran, kini mereka menyembahnya seperti Dewi Penyelamat. Fatimah menarik kakinya perlahan, melepaskan diri dari pegangan mereka. Ia tidak luluh sedikit pun. Hatinya sudah terlalu sering disayat hingga menjadi kebal. Ibu Ratmi, Siska, panggil Fatimah dengan suara datar. Kalian ingat saat saya sakit demam tinggi bulan lalu? Saya minta tolong diambilkan air minum, tapi Siska malah bilang, ambil sendiri, jangan manja. Ibu malah menyuruh saya tetap bangun pagi buat masak, karena teman-teman arisan ibu mau datang. Kalian ingat? Tangisan Bu Ratmi dan Siska semakin kencang. Mereka ingat, sangat ingat. Kalian tidak pernah menganggap saya manusia saat saya masih berstatus istri dan menantu. Sekarang, saat saya sudah menjadi orang asing dan pemilik rumah, kenapa kalian berharap belas kasihan? Fatimah menoleh kembali ke arah Eko yang masih terduduk diam, tatapannya kosong seperti orang gila. Mas Eko, ucap Fatimah sebagai kalimat perpisahan. Kamu bilang aku beban yang numpang hidup? Sekarang, buktikan omonganmu. Buktikan kalau kamu laki-laki hebat yang bisa hidup tanpa beban ini. Hiduplah dengan kakimu sendiri. Nikmati kebebasanmu dari istri yang kampungan ini. Tapi, Mas Eko dipecat. Mbak, Mas Eko punya utang. Cicit Siska. Itu bukan urusanku lagi, potong Fatimah cepat. Selamat menikmati hidup baru kalian di dunia nyata. Dunia di mana tidak ada Fatimah yang membereskan kekacauan kalian. Fatimah mengangguk hormat kepada Pak CEO dan para hadirin yang masih terpaku menyaksikan drama keluarga itu. Kemudian, tanpa menoleh lagi, ia berjalan turun dari panggung. Langkahnya ringan, seolah beban ratusan kilogram baru saja diangkat dari pundaknya. Di belakangnya, Eko meraung keras, memukul-mukul lantai panggung dengan kepalan tangannya, meluapkan penyesalan yang terlambat. Bu Ratmi pingsan di pelukan Siska yang menangis histeris. Para tamu undangan menatap mereka dengan tatapan jijik dan mencemooh. Tidak ada yang bersimpati. Semua orang tahu, mereka pantas mendapatkan karma itu. Fatimah berjalan keluar dari ballroom hotel yang megah itu, disambut udara malam yang dingin namun menyegarkan. Ia mengeluarkan ponselnya, memblokir nomor Eko, Siska, dan Bu Ratmi satu persatu. Malam ini, di pesta perayaan suaminya, Fatimah tidak hanya memenangkan pertarungan. Ia memenangkan kembali harga dirinya, hidupnya, dan masa depannya. Sang beban telah pergi, dan sang pemilik kini melangkah bebas menuju cahaya kemenangannya sendiri. Tama. Pesan moral singkat, jangan pernah menilai seseorang hanya dari penampilannya yang sederhana atau diamnya.
Hargailah pasanganmu dengan tulus dalam keadaan apapun, karena kesombongan dan kebohongan hanya akan membawamu pada kehancuran yang memalukan. Seringkali, orang yang paling kamu remehkan adalah orang yang sebenarnya menopang hidupmu.